Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini kita akan praktikum tentang pembuatan biaka murni Acetobacter psilinum. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Nah, sebelum kita mulai praktikum kita, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu Acetobacter psilinum? Jika teman-teman ada yang tahu, jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Jadi, Acetobacter psilinum adalah bakteri gram negatif yang bersifat aerob obligat. Bakteri ini adalah bibit nata yang dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan pada air kelapa maupun ampas nanas. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari Acetobacter psilinum. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau syarat hidup. Pertumbuhan mikroba membutuhkan unsur-unsur kimia dasar seperti kalori, air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kandungan inilah yang berfungsi sebagai sumber energi bagi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya kita masuk ke praktikum. Berikut merupakan alat bahan yang diperlukan. Bahan pertama adalah nanas, kedua adalah gula, ketiga air, keempat botol, kelima timbangan, keenam kertas, ketujuh blender, kedelapan ada pisau, sendok, saringan halus, dan talam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensterilisasi alat yang akan digunakan. Mensterilisasikannya dengan cara merebus botol dengan suhu 100 derajat selama 3 jam. Pastikan alat tersterilkan. Sebelum kita melakukan praktikum, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya teman-teman, agar alat dan bahan yang kita sterilkan tidak terkontaminasi. Langkah kedua yang dilakukan adalah mengupas, memotong dan mencuci nanas, kemudian timbang sesuai ukuran, yaitu sebanyak 200 gram. Kemudian langkah selanjutnya adalah haluskan buah nanas dengan blender hingga halus. Kemudian setelah nanas halus, peraslah nanas yang sudah di blender dengan menggunakan saringan yang halus untuk mengeluarkan jusnya. Setelah jus air nanas habis, masukkan ampas nanas ke dalam botol atau jam. Pastikan dalam keadaan yang bersih ya teman-teman. Kemudian ampas nanas yang diperoleh dicampur dengan air, gula dengan perbandingan 6:3:1. Perlakuan pertama ini adalah 6:3:1. 6 adalah ampas nanas, 3 adalah air, dan 1 adalah gula. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam botol, jangan lupa untuk diaduk hingga rata hingga semua bahan menjadi tercampur. Kemudian, tutup botol perlakuan pertama dengan kertas agar benda-benda asing yang tidak diinginkan tidak dapat masuk ke dalam botol. Setelah itu, haluskan kembali nanas untuk membuat perlakuan kedua. Setelah halus, peraslah nanas yang sudah di blender dengan menggunakan saringan yang halus untuk mengeluarkan jus atau sari dari ampasnya. Setelah halus, lakukan perlakuan kedua yaitu 6:1:1, yaitu 6 adalah ampas nanas, 1 adalah air, dan satunya lagi adalah gula.
Setelah semua bahan dimasukkan, jangan lupa untuk mengaduk rata bahan-bahan tersebut. Kemudian, tutup botol menggunakan kertas. Jangan lupa ya teman-teman, tutup dengan rapat. Setelah botol ditutup, simpanlah di tempat yang aman dan bersih. Biarkan selama kurang lebih 2-3 minggu sehingga membentuk lapisan putih di atasnya. Lapisan putih merupakan koloni bakteri Acetobacter silinum. Pastikan juga agar botol tidak dipindah-pindah ya teman-teman. Finally, video praktikum kali ini